Sausnya mana? Kalimat tanya itu harus diakui sering terdengar ketika kita berada di warung kudapan favorit Indonesia. Sebut saja bakso, mie ayam, siomay sampai cuanki. Saus tomat seolah menjadi pendamping setia makanan-makanan berkuah tersebut. Bersama sambal dan kecap, saus seolah menjadi barang wajib yang harus ada menemani kudapan tersebut. Tetapi bisakah Anda membayangkan jika yang Anda santap tersebut berasal dari bahan yang tidak higienis, bahkan cenderung membahayakan? Ya, kegemaran masyarakat Indonesia akan saus ternyata membuat sebagian orang tega memproduksi saus dari buah busuk demi mendapatkan keuntungan sebesar mungkin. Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Setelah mencari dari berbagai sumber, salah seorang pembuat saus buah busuk bersedia untuk kami wawancara. Beneran lagi produksi, Bang? Iya, tadi sih lagi produksi. Oh gitu, oke, siap. Somat, begitu dia ingin dipanggil. Sejak 2 tahun silam, dia telah menggunakan buah busuk untuk membuat saus tomat. Dari bisnis inilah, Somat mendulang keuntungan yang tak main-main. Dia tak keberatan menunjukkan kepada kami bagaimana proses produksi saus tomat busuk ini. Kami sedikit terkejut dengan fakta yang ada di hadapan kami. Tomat, Bang. Tomat kaya gitu, Bang. Dengar-dengar benar nggak sih kalau ini tuh tomatnya tomat ini ya, yang udah nggak kepake atau gimana sih? Iya, tomat BS. Nah, kalau BS itu sebutannya apa tuh? Bahan berkualitas lebih jelek, ini kalau konsumsi. Ya, Somat mengaku bahwa setiap hari dirinya membeli buah sisa jualan pedagang yang tak laku, bahkan busuk. Bang Kopeng dapat dari mana? Dari pasar, Bang. Dari pasar. Ada kriteria nggak yang harus dibeli itu bentuk tomat yang seperti apa dan cabai yang seperti apa? Enggak, kita barang-barang biasa aja, barang yang nggak layak konsumsi, yang udah ya nggak pantas lah untuk diedarin. Bisa dibilang barang sortiran kali ya? Oh, jadi barang busuk lah. Memang, jika ditakar, harga buah busuk tersebut sangatlah jauh dari pasaran. Tomat busuk hanya dijual Rp5.000, cabai dan pepaya pun sama harganya. Hanya saja Somat tidak pernah memberitahu pedagang buah untuk apa dia membeli barang busuk tersebut. Itu udah ada pelanggan di pasar. Dari tukang-tukang sayur ya, itu udah ada. Nah, untuk belinya itu pasti udah tahu nih apa untuk produksi apa? Atau Enggak, kita pribadi lah, nggak tahu dia kita buat produksi apa. Tanpa proses pencucian ataupun dipotong, semua bahan langsung dicampurkan menjadi satu. Yang mengejutkan, semua bahan tersebut diinjak dengan kaki telanjang dalam sebuah ember. Tak ada ukuran yang pasti, semua buah busuk yang didapat Somat akan dicampur saat itu juga. Tak lupa, sebuah bahan yang berbahaya yang dikenal sebagai boraks dimasukkan ke dalam adonan. tiap hari produksi ya, Bang? Tiap hari, Bang. Nah, kalau itu dicampur apa tuh? Putih-putih gitu. Urak juga. Oh, boleh saya lihat? Maaf, Teh. Oh. Oh, ini campur. Ini tujuannya buat apa kalau ini? Yang ngilangin bau busuk. Oh. Ini kita pakai bahan-bahan BS, Bang. Bahan-bahan yang layak konsumsi. Ya, boraks memang terkenal mampu menetralisir bau yang disebabkan oleh pembusukan. Boraks juga mampu mengawetkan makanan hingga jangka waktu yang lama. Kalau untuk keawetan berapa lama biasanya kalau udah jadi? Paling lama seminggu, Bang. Seminggu. Nah, itu seminggu udah kecium lagi aromanya. Iya. Aroma aslinya. Karena kan dicampur borak yang tadi nih, Bang. Lumayan jadi ya untuk ngawetin. Buat tahan lama lah.
Sayangnya, efek boraks tersebut bisa sangat berbahaya bagi kesehatan. Bahkan penggunaan boraks sudah dilarang oleh pemerintah sejak tahun 1978. Tapi buat Somad, semua itu tak berarti apapun. Asal jualannya laku, dia tetap menggunakan boraks. Maler nggak ada yang datang ya? Baru bro, Karena pengaruh borak kan. Setelah semua bahan tercampur dengan rata, adonan kemudian disaring dan dimasukkan dalam penggorengan. Terigu ditambahkan untuk menambah kekentalan. Saus kemudian dikemas dalam bentuk bantal, lalu siap dijual kepada pelanggannya. Dalam sehari produksi, Somad bisa mendapatkan keuntungan 6 kali lipat dari harga modal. Satu bungkus saus dia jual dengan harga Rp5.000. Kebanyakan ya tukang cilok, terus tukang bakso tusuk, bakso, tukang somai. Ya kan mereka juga pada begitu gede. oh gitu. Kan kalau sausnya kental, nanti dia tuh bisa dikasih air. Somad mengaku nyaris semua pelanggannya tak ada yang tahu bahan dan proses pembuatan saus tersebut. Dia juga selalu melakukan transaksi di luar rumah produksinya. Biasanya kita yang nganter atau kita COD gitu? Ya kan ada COD, ada di kantor. Kalau sekarang biasanya COD kali ya? Jarang sih kita kantor. Kami pun menemui Dr. Rita Ramayulis, salah seorang ahli gizi, untuk menanyakan efek buruk dari saus buah busuk tersebut. Menurut Dr. Rita, saus yang berfungsi sebagai penguat cita rasa makanan itu sebenarnya punya kandungan vitamin C dan beta-karotin yang lumayan jika dibuat dari bahan yang tepat. Tetapi, jika saus dibuat dari bahan yang busuk, maka tak ada lagi kandungan gizi dalam buah tersebut. Bahkan jika diracik dengan bahan berbahaya, justru mengancam kesehatan mereka yang mengkonsumsinya. Dari bahan yang busuk tadi pun itu sudah berbahaya ya, karena bisa jadi sudah ada banyak bakteri di sana dan kemudian banyak gas-gas yang dihasilkan. Apalagi kalau ditambahkan formalin atau borak. Itu adalah bahan kimia yang telah dilarang untuk digunakan pada makanan karena dia bersifat karsinogenik. Nah, apakah bahaya? Tentu saja sangat bahaya sekali gitu. Dalam dosis yang rendah dia sudah menimbulkan masalah kesehatan. Kalau misalnya dia menginfeksi tenggorokan gitu, maka akan terjadi peradangan pada tenggorokan. Dalam jangka waktu yang pendek, kandungan formalin pada boraks bisa menyebabkan mual dan pusing berulang. Selain itu, radang tenggorokan yang datang berulang kali juga menjadi salah satu ciri orang tersebut telah mengkonsumsi boraks. Bahkan, resiko yang lebih fatal mengincar mereka yang mengkonsumsi makanan dengan kandungan boraks secara terus-menerus. Masalah kesehatan yang ditimbulkan bisa menjadi serius gitu. Nah, masalah kesehatan yang serius itu bisa terjadi kerusakan saraf, bisa terjadi kejang, bahkan hingga kematian, dan bisa terjadi kerusakan sel-sel yang sangat besar yang bisa menimbulkan efek kanker itu tadi. Nah, tadi yang saya katakan bahwa zat-zat formalin, borak ataupun pewarna tekstil itu kalau masuk ke tubuh manusia itu menjadi karsinogenik, pencetus munculnya kanker. Dr. Rita menyebut, selain label BPOM pada saus, sebenarnya kita bisa mencermati ciri-ciri saus yang memiliki kandungan boraks tinggi. Kita bisa cek teksturnya. Kalau seandainya kita menemukan saus yang terkesan agak encer tapi kemudian ada gumpalan-gumpalan di tengahnya, waspada. Itu jangan-jangan ada pengawet tertentu yang berbahaya yang berbahaya jika kita konsumsi. Lalu kemudian cek warnanya. Kalau dia terbuat dari pepaya, kemudian dari tomat ataupun dari cabai, harusnya dia berwarna merah muda ya, merah orange. Nah, kalau warna merahnya mencolok, hati-hati, itu berarti ada pewarna lain yang dimasukkan ke dalamnya. Dan terakhir, ketika mengkonsumsi makanan-makanan yang olahan, sebaiknya kita menggunakan aroma penciuman ya, karena penciuman kita bisa menentukan apakah ini aroma bahan asli atau aroma kimia tertentu begitu. Kalau yang dari bahan bagus itu biasanya aromanya adalah aroma segar, tapi kalau biasanya dari bahan yang busuk itu aromanya aroma kimia.
Selain itu, bagi para penikmat saus, ada baiknya untuk membatasi jumlah konsumsi di setiap harinya. Kalau melihat dari kandungan natriumnya, maka sebaiknya dia dikonsumsi tidak lebih dari 1 sampai 2 sendok makan per hari. Tetapi tidak dianjurkan untuk dikonsumsi setiap hari, tapi jika pun ingin mengkonsumsinya, maka disarankan tidak melebihi dari 1 sampai 2 sendok makan. Karena 1 sendok makannya saja sudah mengandung natrium lebih kurang sekitar 200 mg. Nah, kalau 2 sendok udah 400 mg. Itu sama dengan sudah 1/5 dari kebutuhan harian natrium kita sudah kita peroleh hanya dari saus saja begitu. Bagi sebagian besar orang, menyantap camilan berkuah memang terkadang kurang lengkap jika tanpa kehadiran saus. Tetapi sebagai konsumen, kita patut menjadi cerdas sebelum mengkonsumsinya.